Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Fitriah dari Geofisika UI 2017. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai salt dome dan channel traps di mata kuliah Geologi Migas dan Batubara. Jadi, untuk salt dome dan channel traps terdapat di bab traps dan seals, dan kebetulan itu adalah bagian saya. Yang pertama akan kita bahas adalah yaitu mengenai salt dome atau juga bisa disebut kubah garam. Jadi, untuk materi salt dome ini kita akan membahas mengenai densitas, keterbentukan, serta pergerakan hingga menjadinya salt dome. Yang pertama, mengenai densitas. Jadi, salt dome atau kubah garam itu memiliki densitas sebesar 2,03 gram per cm kubik. Lalu, untuk keterbentukannya, salt dome akan jelaskan lebih rinci lagi pada kurva berikut ini. Namun, kita bisa baca dulu bahwa keterbentukan dari salt dome itu dapat terbentuk hingga kedalaman 800 atau 1200 meter. Salt dome juga dapat terbentuk karena adanya perbedaan densitas antara garam dengan sedimen di sekitarnya. Lalu sekarang saya akan menunjukkan kurvanya. Jadi, kurva ini menjelaskan adanya hubungan mengenai densitas garam dengan sedimen di sekitarnya. Jadi, untuk garis ini adalah garis kurva garam, dan untuk dua garis yang ini merupakan kurva dari sedimen, yaitu clay dan sand. Dimana kita bisa lihat bahwa nilai dari densitas untuk garam pada saat kedalaman permukaan hingga kedalaman kurang dari 1 km, dia berada di densitas yang lebih tinggi dibandingkan sedimennya. Namun, kita lihat ke bawah lagi, pada saat kedalaman lebih dari 1 km, nilai densitas dari sedimen, clay dan sand lebih besar dari densitas garam. Hal ini disebabkan oleh adanya kehilangan porositas pada kedalaman yang lebih dalam dari 1 km pada clay dan sand. Kehilangan porositas ini mengakibatkan adanya lapisan sedimen yang ada di permukaan semakin kompak dan terisi semakin kuat, sehingga densitasnya akan semakin tinggi. Maka dari itu, dengan adanya densitas yang lebih tinggi, kubah garam tidak dapat menembus lagi dan terbentuknya hanya pada kedalaman hingga 800 atau sampai 1200 meter. Maka dari itu, kita dapat melihat dari kurva ini, kita tahu bahwa nilai densitas akan mempengaruhi terbentuknya si kubah garam. Maka dari itu, semakin besar densitas dari sedimennya, maka semakin kecil kemungkinan kubah garam itu akan terus naik ke atas dan terbentuk. Lalu kita akan kembali lagi untuk membahas mengenai pergerakan dari salt dome. Jadi, untuk pergerakan dari salt dome itu, saya ingin menjelaskan mengenai bergeraknya salt dome atau garam untuk mengalir diakibatkan oleh adanya aktivitas tektonisme dan struktur bawah permukaan. Namun, terkadang untuk masalah yang kasus lain, pergerakan si salt dome itu bisa bergerak secara acak. Maka dari itu, karena pergerakan secara acak, kita harus melakukan perhitungan matematis yang cukup kompleks agar dapat mengetahui bagaimana arah pergerakannya. Dan pergerakan salt dome itu mengalir melalui densitas yang lebih tinggi ke densitas yang lebih rendah, karena dia mencari ruang untuk dapat bergerak. Lalu kita akan membahas mengenai di gambar 2 tentang gambar penampang beberapa jenis traps yang berkaitan dengan salt dome. Jadi di sini kita punya 6 jenis traps, yaitu ada domal traps, fault traps, pinch out, turtle back, sama truncation. Di sini berarti kalau domal traps, kita tahu bahwa nilai besarnya gambarnya dia itu seperti adanya dome, cuman dia tidak terlalu seperti dome banget, jadi agak lebih flat. Lalu untuk yang B dan C itu adalah fault traps, di mana traps ini terbentuk karena ada pergerakan dome yang menyebabkan patahan. Untuk yang
pinch out, yaitu adalah traps yang terbentuk karena adanya penjepitan atau mengecilnya jalur atau saluran si traps tersebut. Lalu untuk yang E adalah mirip seperti domal trap, namun dia lebih mirip seperti punggung kura-kura yang mengakibatkan dia lebih datar dan tidak terlalu berbentuk seperti dome antiklinnya. Lalu untuk yang F adanya truncation traps yang adanya konformitis si traps tersebut menyebar secara hampir merata. Lalu kita akan membahas jadi dari ketiga-tiganya mengenai densitas, keterbentukan, dan pergerakan, kita tahu sekarang bahwa salt dome itu apa sih? Salt dome merupakan sebuah kumpulan atau gundukan garam dalam jumlah besar yang diakibatkan oleh adanya perbedaan densitas antara garam dengan lingkungan sekitarnya, yaitu konteksnya adalah sedimen. Nah, dengan adanya salt dome ini, kita dapat mengetahui adanya reservoir migas dari batuan yang rusak akibat adanya pergerakan dari garam yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu, untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai channel traps. Jadi, sebelum kita mulai channel traps, kita harus tahu dulu bahwa prinsip dari perangkap stratigrafi adalah minyak dan gas bumi yang terperangkap dalam perjalanannya menuju ke atas terhalang oleh adanya bagian-bagian hampir keseluruhan antara atas, pinggir ataupun yang lainnya karena adanya fasies yang menjadi batu sehingga adanya penghalang permeabilitas, dimana berarti adanya penghalang untuk si fluidanya itu mengalir, dimana penghalangnya itu lebih permeable sehingga dia tidak dapat mengalir. Lalu, jadi kita membahas mengenai channel traps. Minyak dan gas bumi itu dapat terjebak dimanapun atau berbagai macam jenis saluran, tidak satu jenis pun. Sini kita harus tahu dulu channel atau saluran itu apa. Channel atau saluran merupakan lingkungan untuk mengangkut pasir atau sand yang akan mengendap. Dengan adanya saluran atau channel dapat menjadikan penghalang sehingga hidrokarbon yang akan bergerak itu akan terjebak di lapisan pori-pori yang ada di sekitar channel tersebut. Jadi hidrokarbon yang bergerak akan terhalang oleh beberapa jebakan-jebakan yang ada, sehingga para geologis atau geofisikis akan mencari reservoir dengan adanya trap-trap yang ada. Namun tidak semua traps dapat dikatakan sebagai tanda-tanda adanya reservoir. Nah, untuk itu sebenarnya untuk mengetahui banyak jenis trap-trap atau kasus-kasus yang ada, kita bisa membaca buku saya lebih lanjut mengenai adanya trap-trap yang ada di Teluk Meksiko ataupun di wilayah lain manapun. Nah, ini adalah berupa gambaran data SP dari buku Sally, di mana di sini yang titik-titik itu menunjukkan adanya lapisan sand, yang garis-garis shell dan yang agak warna hitam ini merupakan zona yang resiliensitasnya tinggi, di mana dengan adanya zona resiliensitasnya tinggi kemungkinan adanya potensi untuk nilai reservoir itu berada. Cukup sekian dari saya. Inilah yang saya bisa tampilkan. Mohon maaf ada kekurangan, kesalahan dan segalanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.